Coba lagi dengan ritme. Hari ini saya akan memberikan tutorial atau cara dan resep masak siput atau bekicot. Ini salah satu extreme food dan kalian mesti cobain. Ini saya belinya bekicotnya itu sudah udah bersih, jadi sudah dikupas cangkangnya. Jadi saya belinya siput atau bekicotnya itu sudah bersih ya, jadi sudah dibuang cangkangnya, sudah dicuci sama orangnya, sudah direbus dan dicuci lagi. Ini kemudian sama saya cuci lagi supaya lebih bersih, lebih higienis lagi gitu. Terus kenapa sih masak bekicot atau siput? Saya nyoba aja gitu, karena beberapa kali beli dan rasanya enak, endul banget. Nah sekarang saya mau bikin bekicotnya sendiri, mau nyobain masak bekicot sendiri gitu ya. Bekicot itu atau siput itu tinggi protein, kemudian tinggi zat besi. Ini juga bagus untuk ibu hamil karena supaya tidak lemas gitu ya. Supaya tidak lemas. Nah itu tinggi zat besi, tinggi protein, mengandung magnesium juga untuk kesehatan tulang, detak jantung, kemudian ada vitamin B12 nya juga. Oke, to the point aja supaya lebih cepat. Kita akan langsung masuk di apa aja bahannya, apa aja bumbu-bumbunya. Oke, mari saya tunjukkan. Nah ini guys bumbu-bumbunya. Nah ini adalah bekicotnya sendiri. Ini bekicotnya 1 kilo. Ini bekicotnya, aku kasih kamera lebih dekat lagi ya supaya lebih kelihatan nih. Ini sudah aku cuci, jadi udah bersih banget nih, udah kelihatan, sudah hampir nggak ada lendir-lendirnya. Ini udah kelihatan kan. Nah ini 1 kilo bekicot atau siput. Kemudian bumbunya apa aja sih? Bumbunya ini ada bawang putih nih, bawang putih ini ada 10 siung atau 10 begini. Kemudian bawang merah, ini bawang merahnya besar banget. Bawang merahnya besar banget nih, ada 3. Kemudian ada kemiri, kemirinya ini ada 10 biji gini ya. Ini aku sangrai supaya lebih sedap aja. Kemudian ada cabai ini juga 10 begini, 10 butir ya. Kemudian ada ini gula Jawa 1 begini. Kemudian ini yang kecil ini adalah asam Jawa. Ini dikit aja karena dia kalau kebanyakan nanti jadinya asam banget, kecut. Kemudian ini lengkuas. Lengkuas ini sekitar 3 cm ya, 3 cm. Kemudian ini kunyit sekitar 4 cm. Kemudian ini ketumbar, juga aku sangrai supaya rasanya lebih endul, lebih keluar aromanya dan lebih sedap. Kemudian ini adalah daku 1 bungkus. Daun salam ini ada 3 lembar. Daun jeruknya sekitar ada 5. Ada 5 daun jeruk ya, 5 lembar. Kemudian garam ini 2 sendok teh, atau nanti pada saat dimasak bisa dikoreksi rasa, apabila kurang asin bisa ditambahkan lagi, opsional ya, tergantung kalian suka asin apa biasa aja. Kemudian ini kacang, ini sudah aku sangrai juga, kemudian udah aku kupas kulitnya. Dan oh ya, terakhir nih kecil nyempil di sini nih, ini adalah mesoyi. Ini itu adalah resep rahasia. Resep rahasia. Ini harus ada guys, supaya lebih sedap masakannya itu. Kalau kalian di daerah kalian nggak ada mesoyi itu apa, silakan di googling aja, banyak banget. Jadi mesoyi itu bentuknya kayak kayu, memang kayu seperti ini.
Kalian bisa googling di internet mosoy itu apa ya, nanti kalian bisa tahu sendiri. Ini seperti kayu, memang kayu, dan ini rasanya itu sedap, bikin masak aja jadi sedap. Oke, hari ini bekicotnya akan saya olah. Oke, hari ini siputnya atau bekicotnya akan saya masak dua macam, yaitu yang pertama ditumis, dioseng-oseng, kemudian yang kedua di sate. Nah, untuk itu kita butuh tusuk satenya ini ya, jangan lupa. Pertama-tama bumbunya ini harus di blend dulu ya, dihancurkan dulu, karena ini banyak jadi nggak mungkin diulek, jadi harus di blender dulu, dihancurkan. Kecuali ini daunnya kita pinggirin dulu ya, kita pinggirin dulu karena ini tidak termasuk di blender. Semuanya ini nanti di blender ya. Ini supaya memudahkan di blender, saya potong-potong dulu ya ini bawang-bawangnya ini biar lebih cepat. Kita masukkan semua ya, ini sudah nggak ada. Kita masukkan semua ini bumbu-bumbunya kecuali garam sama ini daun-daunannya. Nanti ini buat terakhir aja ya. Jadi ini nggak ikut di blender. Oke. Kita blender dulu ya, sebentar. Ini sudah aku blender ya bumbu-bumbunya. Oh ya, tipsnya dalam memblender bumbu itu jangan lupa dikasih air ya, supaya dia lebih cepat hancur. Nah, ini kalau dilihat berapa mili nih ya, sekitar hampir 750 ya guys. Nih hampir 750 ml ya, hampir 750 ml. Ini dikasih air, jadi bumbu yang sebanyak tadi itu dikasih air, dia dikira-kira aja airnya berapa, yang penting bumbunya itu cepat terlumatkan dengan baik. Nah, ini nanti akan saya bawa ke wajannya. Nih saya sudah siapkan wajannya untuk ditumis. Kita kasih minyak goreng dulu ya. Nah, kurang lebih segini minyak gorengnya. Kita akan menumis bumbunya. Kita nyalakan kompornya dulu. Oke, apinya udah nyala. Kita tunggu sampai panas dulu, baru kita masukkan bumbunya ya. Oke, ini udah aku masukkan ya bumbunya ya guys. Ini diaduk-aduk supaya dia keluar aromanya. Udah kecium banget nih aromanya, enak banget. Baunya tuh sedap banget guys. Kalian harus nyobain, diwajib dicoba karena ini baunya udah enak banget. Ini kita tumis supaya bumbunya ini mengeluarkan aroma yang lebih enak lagi. Nah, diaduk-aduk. Oh ya, tadi daun-daunnya yang tidak di blender, nah daun-daunnya wajib dimasukkan di sini. Kita masukkan daun salam, daun jeruk, dan kita aduk-aduk. Oke. Oh iya, biasanya kalau kita ngeblender itu kan kadang ada sisa bumbu-bumbu gitu ya yang nyangkut di blendernya, itu bisa ditambahkan air dan kita bisa masukkan di sini. Baunya enak banget. Wow, enak banget guys baunya guys. Ini kita tunggu sampai daun-daunnya ini agak layu ya, nanti baru kita masukin bekicotnya atau siputnya.
Oke, kita masukkan bekicotnya guys, pelan-pelan. Kita masukkan. Oke, ini sudah dimasukkan ya bekicotnya. Wow, kita harus aduk-aduk sampai bekicotnya itu mencampur sempurna dengan bumbu-bumbunya. Ini bumbunya banyak banget guys, jadi kalau saya masak itu memang berani bumbu, jadi maksudnya bumbunya lebih banyak. Bumbunya banyak itu saya lebih suka masakan yang bumbunya banyak itu, karena dia masakannya jadi lebih enak, aromanya keluar semua nih guys. Wow, ini penampakannya. Ini kalau sudah kayak gini nih, kita boleh menambahkan air, boleh saja menambahkan air supaya tidak gosong gitu ya. Kita tambahkan airnya. Jadi intinya kita tuh menumis ini sampai bekicotnya itu benar-benar istilahnya terbumbui sempurna dengan bumbunya. Jadi apabila dirasa kok ini aku numisnya ini ya kering banget ya, terus ini tuh bisa jadi indikasi untuk apa, cepet gosong, jadi bisa ditambahkan air guys, bisa ditambahkan air secukupnya. Diaduk-aduk. Ini bumbunya nih banyak banget ya guys ya. Wow, ini bumbunya banyak banget nih. Baunya harum banget, enak banget nih baunya. Nah, dari yang kita masak itu yang belum masukkan garam ya. Nah, ini waktunya masukkan garamnya. Ini masukkan garam. Kemudian diaduk-aduk lagi supaya garamnya itu mencampur dengan masakannya, mencampur dengan bekicot, mencampur dengan bumbu. Jadi diaduk-aduk lagi, diaduk-aduk terus. Enak banget ini baunya guys, enak banget. Udah mencampur dan kita aduk-aduk lagi, aduk-aduk terus biar cepat matang, biar bumbunya mencampur. Kita belum bisa koreksi rasa ya karena belum diicip-icip, jadi nanti dulu ditunggu agak sebentar dikit supaya benar-benar mencampur dan benar-benar matang, baru kita bisa ngicipin, bisa icip-icip rasanya apakah udah enak atau udah pas rasa asinnya atau belum ya. Ntar ya, biarkan ini matang dulu. Enak banget dia, harum, baunya tuh harum banget. Kalian harus nyobain ya guys, harus nyobain, wajib dicoba karena ini enak banget, baunya enak banget. Jadi kalian bisa beli siput atau bekicot yang sudah sudah dibersih lah istilahnya, udah dibuang cangkangnya, kemudian juga udah dibersihkan sama orangnya. Tadi ada anak saya mau ikutan masak. Oke. Oh ya, kalian bisa beli bekicot yang sudah dibersihkan ya, udah dibuang cangkangnya, udah dibersihkan, udah direbus sama orangnya. Jadi kalian tidak usah repot-repot nyari bekicot itu, nggak usah. Jadi kalian beli aja
yang sudah siap untuk dimasak. Karena kalau yang masih ada cangkangnya itu biasanya kita repot banget guys dan capek. Jadi belilah yang sudah bersih. Jadi kita tinggal nyuci sekali lagi, udah habis itu siap untuk dimasak. Ini nih baunya enak banget, sudah agak mencampur sama bumbunya ya guys. Ini tuh proteinnya tinggi banget, tinggi protein, tinggi zat besi. Nah jadi sudah kita aduk-aduk itu hasilnya seperti ini ya guys. Ini kita tunggu sampai dia itu apa namanya, ini bumbunya benar-benar meresap sampai agak kering gitu. Nah tandanya kalau dia udah matang itu sudah nggak ada airnya kayak gini nih. Nah ini udah nggak begitu ada, ini udah menyusut, sudah apa namanya, sudah meresap di bekicotnya. Tandanya kalau bekicotnya udah matang itu seperti itu. Jadi sudah hampir tidak ada air-air di apa gumpalan ini nih. Nah hampir sudah tidak ada kayak gininya, sudah hampir nggak ada airnya, jadi sudah meresap, sudah hampir kering. Nah itu baru tandanya udah matang. Ini belum ya, jadi kita harus sabar menunggu supaya lebih enak banget. Oke, ini udah matang ya guys. Kita cicipin dulu ya, kita koreksi rasa dulu. Udah, airnya udah menyusut gitu ya, udah meresap ke bekicotnya, masakannya udah meresap nih bumbunya. Enak banget baunya. Kita cicipin ya bekicotnya sendiri sama bumbunya. Ternyata setelah diicipin itu rasanya enak banget, rasa asinnya pas, kemudian pedasnya juga pas. Jadi dan bekicotnya itu udah empuk guys, bekicotnya udah empuk. Nah ini udah mateng nih, ini udah mateng. Ini kalau udah dingin, udah agak dingin, ini bisa ditusuk pakai tusuk sate tadi, kemudian kita langsung ngegrillnya ya, di grill. Setelah ini agak adem gitu ya, udah nggak panas, kita bisa tusuk-tusuk di tusukan sate, kemudian kita grill. Oke, sudah jadi. Kita matikan kompornya dulu ya guys, matikan kompornya. Oke nih guys, ini sudah jadi bekicotnya, bekicot tumis. Nanti satenya menyusul ya, karena ini bekicotnya masih agak panas, baru matang. Nah ini penampakannya seperti ini guys. Seperti ini nih, kita cicipin ya. Oke, kita akan cicipin bekicotnya, oseng-oseng bekicot atau oseng-oseng siputnya dulu, kita cicipin dulu ya. Nah ini penampakannya nih, kelihatan nggak kayak gini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enak, dia rasanya kenyal-kenyal gitu ya. Jadi rasanya itu ada rasa bumbu kacang, ada rasa bumbu kacangnya, kemudian ada
asinnya pas, pedesnya pas, ada rasa gurihnya juga karena tadi pakai kemiri. Dan daging dari bekicotnya sendiri tuh kenyal-kenyal gitu, jadi ada rasa kenyal-kenyalnya dari bekicotnya itu dia. Kenyal-kenyalnya tuh kayak apa ya, kayak bekicot. Kenyal-kenyal. Kalian wajib coba di rumah ya. Jadi seperti saranku tadi, belilah bekicot yang sudah dibersihkan sama orangnya, udah direbus, udah dicuci. Jadi kalian tinggal cuci satu kali aja, terus siap untuk dimasak. Oke, untuk satenya sebentar lagi saya akan masak satenya ya, supaya ini agak dingin sedikit gitu ya, jadi dimasak satenya. Cicatnya mantap guys. Ini bekicotnya yang sudah ditusuk jadi sate bekicot, sate siput. Nah ini siap untuk di grill ya. Jadi kita pakai panggangan ini ya. Nah sebelumnya kita kasih minyak goreng sedikit supaya tidak lengket sate bekicotnya, supaya tidak lengket di permukaan panggangannya ini guys. Nah sudah, kita akan nyalakan kompornya. Nyala kompor. Oke, ini udah agak panas, kita susun di sini ya guys, disusun satu persatu. Nah ini ya guys, sudah saya susun rapi begini. Jadi ini panggangannya bisa untuk dua side, yang satu ada di sini, satu ada di sana. Sudah mengeluarkan bau-bau aroma yang enak sekali. Ini satenya jangan lupa dibalik ya, dibalik. Nah ini udah matang nih, ini dibalik semua ya guys, jangan lupa dibalik supaya tidak gosong sebelah. Nah ini dibalik. Nah cantik sekali. Ini penampakan sate bekicotnya yang udah jadi ya guys, tuh lihat, cantik banget kan nih. Oke, jadi nih kira-kira ya, dari 1 kilo bekicot tadi yang udah disate plus dibuat tumis begini, oseng-oseng gini, itu kalau seandainya dijadiin sate semua gitu ya guys, ini ditusuk-tusuk juga, yang di sini ditusuk-tusuk juga dijadiin sate, itu kira-kira jadi sekitar 45 tusuk. Nih jadinya sekitar 45 tusuk nih. Wih enak banget ini guys, endul banget, kalian harus cobain deh, wajib dicoba ya di rumah. Oke guys, ini sudah jadi ya, seperti yang aku bilang di awal tadi, mau bikin tumis bekicot atau oseng-oseng bekicot. Yang ini oseng-oseng bekicotnya, yang ini sate bekicotnya. Ini udah jadi semua ya guys. Ini buat sambal aja, jadi aku ambil yang sedikit aja, aku taruh di piring. Ini rasanya enak banget, kalian wajib cobain ya di rumah ya, cobain bikin sendiri ya guys. Oke, terima kasih udah ngikutin masak aku hari ini.
Aku bikin 2 macam dari satu bahan. Aku bikin oseng-oseng bekicot sama sate bekicot. Kalian juga udah tahu penampakannya seperti apa. Oke, jangan lupa di subscribe, di share, dan di komen, di share apabila memang video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan silahkan dicobain di rumah, pasti rasanya endul banget. Oke, di tengah pandemi corona 19 ini, jangan lupa teman-teman untuk tetap stay cool, stay safe, stay health. Jangan lupa selalu cuci tangan, jangan lupa pakai hand sanitizer, jaga kebersihan, jaga makanannya, dan jangan lupa minum vitamin. Oke, makasih ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.